1041 seharusnya menuruti permintaannya. Setelah Joanna mau kembali bersekolah, hari-hari Amanda Mu semakin membosankan. Seharian tinggal bersama Ricky Mo, terkadang Ricky Mo menangani urusan bisnis, namun sebagian besar waktu Ricky Mo dihabiskan bersama Amanda Mu. Keseharian Amanda Mu tidak lebih dari minum obat, melakukan pemeriksaan kesehatan, tidur. Kegiatan ini dilakukan berulang setiap hari. Namun yang membedakan adalah psikologi Amanda Mu semakin membaik, dan ia merasa kesehatannya semakin membaik. Setidaknya, dia merasa bahwa jiwanya semakin lebih baik. Tidak seperti sebelumnya yang selalu ingin tidur. Ricky Mo terlebih dulu melihat perubahan pada tubuh Amanda Mu daripada Amanda Mu sendiri. Sejak dia keluar dari rumah sakit, kesehatan tubuhnya setiap hari semakin memburuk dan tampak sangat lesu. Biasanya saat dia bangun setiap pagi, Ricky Mo tidak lagi di sisinya. Entah pergi ke ruang kerja, atau duduk sambil membaca dokumen. Beberapa hari ini, ketika Amanda Mu bangun di pagi hari, dia menemukan bahwa Ricky Mo masih berada di sampingnya. Tirai ditutup rapat, dia juga tidak tahu jam berapa sekarang, namun juga tidak bisa bangun. Dia menatap langit-langit sebentar, siap untuk kembali tidur, tetapi saat ia kembali menutup matanya, dia tidak bisa tidur lagi. Saat dia hendak membuka matanya lagi, suara Ricky Mo terdengar di telinganya. Kenapa? Amanda Mu membuka matanya, ia melihat Ricky Mo telah membuka matanya dengan sedikit rasa kantuk di matanya. Jelas sekali, dia baru saja bangun dan merasakan Amanda Mu bergerak, lalu tanpa sadar bertanya tentang situasinya. Amanda Mu sedikit menoleh sedikit untuk melihat Ricky Mo dan bertanya kepadanya, jam berapa sekarang? Ricky Mo menundukkan mata dan menatapnya. Amanda Mu terbangun beberapa saat, tatapan matanya jernih, tapi rambutnya kusut, dia terlihat seperti anak kecil. Tapi energinya sangat bagus. Jantung Ricky Mo berdetak pelan, dia menundukkan kepala dan mencium kening Amanda Mu. Kemudian, dia menyentuh kepala Amanda Mu, sebelum menoleh dan mengambil arloji di meja samping tempat tidur. Dia melihatnya dan ternyata saat itu baru pukul 5:30. Tidur lagi sebentari. Ricky Mo menarik tangannya dan membawa Amanda Mu ke dalam pelukannya lagi, sekarang masih sangat pagi. Amanda Mu bertanya padanya, jam berapa sekarang? 5:30. Ricky Mo menarik selimutnya setelah berbicara, tidur, jangan bergerak. Aku tidak bisa tidur lagi. Amanda Mu bergerak. Ricky Mo membuka matanya, kalau begitu, kamu mau bangun dan jalan-jalan. Amanda Mu mengangguk. Mungkin karena sebelumnya dia terlalu banyak tidur, hingga membuatnya tidak tertarik pada apapun. Sekarang dirinya sudah merasa lebih baik, jadi dia sangat rela untuk pergi jalan-jalan keluar. Ketika Ricky Mo melihatnya mengangguk, dia berbalik dan duduk. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke lemari, dan bertanya pada Amanda Mu, apa yang ingin kamu pakai? Amanda Mu sedikit mengangkat tubuh bagian atasnya dan berkata dengan perasaan tertarik, rok. Ketika mendengar kata-kata itu, Ricky Mo mengerutkan kening dan menatapnya, tidak boleh. Pagi hari sangat dingin, jadi tidak bisa memakai rok. Tubuh Amanda Mu terlalu lemah, sekali dia masuk angin, akibatnya akan menjadi malapetaka. Sangat sulit hingga kesehatannya menjadi lebih baik, tidak boleh ada kesalahan. Ricky Mo biasanya duduk di kantor untuk memberi komentar pada negara, tetapi di depan Amanda Mu, sama sekali tidak ada kuasa. Di pagi hari, dengan memakai piyama, Ricky Mo berdiri di depan lemari mencari pakaian untuknya, mungkin tidak akan ada yang percaya bahwa inilah yang dilakukan Ricky Mo. Hati Amanda Mu seperti madu, terlalu manis. Ia tidak tahan dan ingin menunjukkan sedikit kemarahan, aku ingin memakai rok. Awalnya ia berpikir bahwa Ricky Mo seharusnya menuruti permintaannya. Namun dalam hal ini, Ricky Mo tidak mau mengalah sama sekali. Amanda, apakah kamu merasa tubuhmu sama besarnya dengan Joanna? 1042 kamu pergi saja. Ricky Mo memegang pintu lemari dengan satu tangan, menoleh sedikit ke samping dan kembali menatap Amanda Mu, ekspresi wajahnya samar, dengan makna yang sulit terbantahkan. Matanya tampak seperti melihat seorang anak konyol. Amanda Mu mendengus dan berkata dengan sedikit marah, kamu perlakukan saja aku seperti Joanna. Pokoknya, aku mau pakai rok. Amanda Mu sudah siap,
Ricky Mo mengabaikannya. Ia langsung mengambil pakaian tebal dan dikenakan pada tubuh Amanda Mu. Tapi Ricky Mo menjawab dengan enteng, "Oh." Lalu dia berbalik mencari baju. Amanda Mu dengan jelas melihat bahunya sedikit gemetar, seolah-olah dia tertawa. "Ricky, apa yang kamu tertawakan? Apanya yang lucu?" Ricky Mo mengambil rok dan berjalan menuju Amanda Mu dengan wajah serius. Amanda Mu menatapnya dengan tajam. Sesampai di tempat tidur, Ricky Mo dan Amanda Mu saling pandang sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, "Papa akan memakaikan baju untukmu." Hah, Amanda Mu tercengang. Butuh 2 detik untuk bereaksi, dan inilah yang dikatakan Ricky Mo sebelum menertawakannya. Dia yang menyuruh Ricky Mo menganggapnya seperti Joanna Mo, jadi dia menertawakannya seperti ini. Amanda Mu membalikkan punggungnya, "Kamu pergi saja, aku tidak mau memakai rok itu." Ricky Mo membungkuk untuk melihat wajahnya, "Apakah kamu yakin tidak mau memakai rok?" Amanda Mu tidak berkata apa-apa, ia juga mengabaikannya. Akhirnya, Amanda Mu mengenakan rok sesuai keinginannya. Ricky Mo mengajaknya berkeliling sebelum kembali untuk sarapan. Setelah sarapan, ia pergi untuk melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, Kenzo Lee meletakkan sebuah alat di tangannya, lalu menatap Amanda Mu dan berkata, "Keadaanmu sangat bagus." Amanda Mu mengangguk tanpa berkata apapun. Dia sendiri bisa merasakan bahwa jiwanya jauh lebih baik, tentu saja itu karena kesehatannya yang sedikit lebih pulih. Meski pengaruhnya tidak terlalu jelas, namun cukup membuat Amanda Mu senang. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat Ricky Mo, namun malah menemukan wajahnya masih cemberut dan tanpa ekspresi. Merasa Amanda Mu menatapnya, dia menoleh, dan ketika matanya bertemu dengan Amanda Mu, dia tanpa sadar menunjukkan ekspresi wajah yang hangat. Ricky Mo menoleh untuk melihat seseorang di belakang Amanda Mu, lalu memanggil, "Ella." Ella Liang masih mengikuti Amanda Mu, dan Ricky Mo juga tampaknya mempercayainya. Ella Liang segera berjalan setelah mendengar namanya dipanggil, "Tuan Muda." Dia berbisik, "Antar Nyonya Muda kembali untuk beristirahat." "Baiklah," jawab Ella Liang. Ia menundukkan kepalanya sedikit untuk melihat Amanda Mu, dengan nada hormat, "Nyonya Muda, aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat." Amanda Mu melirik Ricky Mo. Dia tidak berencana untuk pergi, jelas dia ingin tetap di sini dan berbicara dengan Kenzo Lee. Amanda Mu menghela nafas dalam diam dan mengangguk. Kursi roda Amanda Mu didorong keluar oleh Ella Liang. Ketika sampai di gedung tempat dia dan Ricky Mo tinggal, Amanda Mu berkata, "Pergi ke ruang kerja saja, aku sekarang tidak ingin istirahat." Dia tidak lesu seperti sebelumnya, tidak masalah untuk kembali ke kamar sendirian, jadi lebih baik dia menunggu di sini sampai Ricky Mo kembali. Ella Liang mengantarnya ke ruang kerja Ricky Mo. Tidak lama setelah Amanda Mu berada di ruang kerja, Ricky Mo pun kembali. Ia membuka pintu dan melihat Amanda Mu di ruang kerja. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia tahu bahwa Amanda Mu akan menunggunya di sini. Saat Amanda Mu hendak berbicara, ponsel Ricky Mo pun berdering. Dia menghentikan langkah kakinya, mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat, lalu mengangkat panggilan telepon tersebut di depan Amanda Mu. Sambil menjawab telepon, dia berjalan menuju Amanda Mu. "Ada apa?" Dengan nada sederhana dan seperti urusan bisnis ini, Amanda Mu menebak bahwa orang yang menelepon Ricky Mo saat ini adalah Donnie. Tidak tahu apa yang dikatakan Donnie di ujung sana, Ricky Mo seketika mengernyitkan dahi. 1043 seseorang yang seharusnya tidak muncul di sini. Amanda Mu mendengarnya sejenak, tapi sayang Ricky Mo tidak menyalakan speakerphone, jadi dia mendengarnya begitu lama namun tidak tahu apa yang diucapkan orang di ujung telepon. Ricky Mo merasakan tatapan Amanda Mu menoleh dan melirik Amanda Mu, lalu berkata kepada orang di ujung telepon, "Baguslah jika kamu pergi." Entah apa yang dikatakan lagi oleh Donnie, Ricky Mo berkata, "Iya," lalu menutup telepon. Dia menutup telepon dan berpikir sejenak. Jarang sekali Ricky Mo menunjukkan ekspresi seperti itu, Amanda Mu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" Ricky Mo menatapnya, "Tidak ada apa-apa." Akhir-akhir ini Amanda Mu sering menghabiskan waktu bersamanya di dalam ruang kerja, hingga banyak barang-barang milik Amanda Mu di ruang kerja tersebut.
Ricky Mo mengambil selimut dan menaruhnya di pangkuan Amanda Mu, mendorongnya ke depan meja kerja, lalu duduk di samping Amanda Mu. Ketika dia duduk, ponselnya disingkirkan, dia berbalik untuk mencari dokumen di belakangnya. Tatapan Amanda Mu tertuju pada ponsel Ricky Mo dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Ricky Mo berkata, masalah kecil. Amanda Mu mendengus, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan langsung menelepon Donnie untuk menanyakannya. Ricky Mo berhenti sejenak, lalu menoleh untuk melihat Amanda Mu. Amanda Mu meletakkan satu tangan di depannya, memegang ponsel Ricky Mo di tangan yang lain, memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat Ricky Mo, tatapan matanya tidak seperti dulu yang ceroboh dan keras kepala. Penyakit ini membuat perubahan besar pada dirinya. Sejak awal ia tidak dapat menerimanya, dan berangsur-angsur melemah, kemudian menjadi depresi. Setelah James Gu mengatakan hal itu padanya, dia pun menyadarinya dan berjalan keluar. Mungkin dia benar-benar menyadarinya, dia menunjukkan lebih banyak emosi kecil di depan Ricky Mo. Dia seperti kucing liar yang digendong ke rumah, awalnya sangat berhati-hati, kemudian ketika orang yang menjemputnya benar-benar menyukainya, perasaan itu pun akan muncul dengan sendirinya. Belakangan, dia mulai disayang dan dimanja. Dan mulai terbiasa. Ricky Mo sangat senang dengan hal ini. Semakin besar amarahnya, maka akan semakin baik, lebih baik menjadi begitu marah sehingga hanya dia yang bisa tahan terhadapnya. Dengan seperti ini, dia hanya bisa tinggal di sisinya dan tidak bisa hidup tanpanya lagi. Ricky Mo mengambil dokumen dan meletakkannya di atas meja, lalu berkata, ada masalah dengan TK Joanna, jadi aku meminta Donnie yang pergi. Ketika Amanda Mu mendengar ini, dia memelototinya dengan marah. Kamu menyuruh Donnie untuk melakukan segalanya, mengapa kamu tidak menyuruh Joanna memanggil Donnie dengan sebutan Papa? Ricky Mo menyipitkan matanya, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Amanda Mu merasa sedikit bersalah dipandang seperti itu olehnya, ia pun batuk ringan dengan sengaja dan berkata, kamu saja yang pergi. Aku tidak mau pergi, Ricky Mo menolak tanpa perasaan. Amanda Mu menoleh untuk melihatnya, kalau begitu aku yang akan pergi. Ketika Donnie menelepon, sebenarnya bukan masalah sederhana yang terjadi pada TK di mana Joanna mau sekolah. Terutama karena Joanna mau bertengkar dengan anak-anak lain di sekolah, maka guru akan memanggil orang tua untuk datang. Jika itu hanya masalah pada TK, Donnie juga tidak akan menelepon. Ricky Mo tahu bahwa jika dia tidak pergi, Amanda Mu mungkin akan meributkan hal ini terhadapnya sepanjang waktu. Dia tidak bisa melawan Amanda Mu, dia juga tidak bisa memarahinya. Selama Amanda Mu bisa segera sembuh, dia akan bersedia melakukan untuk Amanda Mu. Oke, biar aku yang pergi, kamu tetap menungguku di rumah. Ella bersamamu kapan saja, kamu harus mengenakan pakaian yang lebih tebal saat pergi keluar, kamu harus makan siang tepat waktu. Aku mungkin tidak bisa kembali untuk makan siang, setelah makan jangan lupa minum obat, dan juga. Ricky Mo berkata begitu banyak, saat Amanda Mu baru mendengarnya setengah, ia segera memutus kata-katanya, aku sudah tahu, cepat kamu pergi, aku tidak akan lupa minum obat. Ketika Ricky Mo pergi, dia memberi instruksi kepada Ella Liang sejenak. Setelah pergi, tidak ada yang harus dikerjakan oleh Amanda Mu, jadi dia tetap berada di ruang kerja. Dia siap untuk menulis naskah baru. Terlepas dari sembuh atau tidaknya, dia menjalani hidup setiap hari dengan baik dan membuat setiap hari penuh makna. Dia sudah menulis sedikit dan mulai melihat-lihat dokumen. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit haus, jadi dia berkata, Ella, tuangkan aku segelas air. Setelah menunggu beberapa saat, Ella yang berada di sisi lain tidak bergerak sama sekali. Amanda Mu sedikit mengernyit. Ketika dia mendongak, dia menemukan seseorang yang seharusnya tidak muncul di sini. Dia terkejut, Charles. Bukankah kamu sudah kembali ke sekolah? 1044 Jangan membuat lelucon seperti ini. Manajemen sekolah Charles Mo sangat ketat, jika ingin meninggalkan sekolah, maka harus mengajukan surat izin, dia sebelumnya kembali karena sesuatu terjadi pada Ricky Mo. Tapi dia muncul di sini saat ini. Charles Mo juga tidak berbicara, tapi menatap Amanda Mu dengan tatapan mata aneh. Amanda Mu mengerutkan kening, menoleh ke samping,
dan melihat bahwa Ella Liang telah jatuh di lantai. Amanda Mu tidak bereaksi untuk beberapa saat. Dia menatap Ella Liang yang berada di lantai selama beberapa detik, dan setelah memastikan bahwa itu memang Ella Liang, dia menoleh untuk melihat Charles Mo. Apa yang terjadi dengan Ella? Charles Mo masih tidak mengatakan apapun. Melihat Charles Mo yang begitu aneh, Amanda Mu menduga sesuatu hal yang tidak baik. Tapi dia tidak mau mempercayainya. Amanda Mu dengan tenang berkata, "Charles, apakah kamu bisa membantuku memanggil seseorang untuk memeriksa keadaan Ella? Dia mungkin sakit." "Dia tidak sakit." Charles Mo berjalan menuju Amanda Mu dengan langkah pelan, lalu menunjukkan ekspresi acuh yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. "Dia pingsan karena baru saja dipukul olehku." Amanda Mu kaget dan memandang Charles Mo dengan tidak percaya. Kemudian dia membohongi dirinya sendiri dan tersenyum lagi, "Charles, jangan membuat lelucon seperti ini, cuaca sangat dingin, di bawah tanah juga dingin, tolong bantu bangunkan Ella." Reaksi Charles Mo dari awal kemunculannya hingga sekarang seolah menjelaskan satu hal, dia datang karena ingin menyerang Amanda Mu. Adapun alasannya, Amanda Mu tak mau memikirkannya terlalu dalam. Dia percaya bahwa Charles Mo adalah anak yang baik. Dia menyaksikan Charles Mo tumbuh hingga dewasa. Bahkan orang seperti Ricky Mo yang begitu acuh tak acuh, ketika keluarga Mo dalam keadaan paling kacau, dia tetap ingin membuat Charles Mo tetap tenang dan tidak membiarkan perasaan Charles Mo terluka. Dia tidak percaya bahwa Charles Mo akan mengkhianati mereka. Charles Mo memandang Amanda Mu tanpa ekspresi, tanpa kedekatan dan kelembutan seperti biasanya. "Kak Amanda, aku akan membuatmu merasa bersalah." Amanda Mu mengulurkan tangan dan meraba-raba tubuhnya, ia pun baru teringat bahwa dia sudah lama tidak menggunakan ponsel. Dan Charles Mo telah berjalan mendatangi Amanda Mu. Amanda Mu duduk di kursi roda dan tidak punya tempat untuk melarikan diri, dia hanya merasakan sakit di bagian belakang lehernya, lalu dia kehilangan kesadaran. Saat kehilangan kesadaran, Amanda Mu masih berpikir bahwa Ricky Mo pasti akan marah besar lagi. Ricky Mo kembali ke kota dengan mengemudikan mobil, ia langsung pergi ke TK tempat Joanna Mo sekolah. Ketika dia tiba, Donnie sudah menunggunya di pintu taman kanak-kanak. Tubuh Joanna Mo sangat pendek, Ricky Mo melihat keluar melalui jendela mobil dan hanya melihat setengah tubuh Donnie. Setelah membuka pintu dan keluar dari mobil, ia pun melihat Joanna Mo berdiri di samping Donnie. Ketika Joanna Mo melihat Ricky Mo, dia pindah ke belakang Donnie dengan perasaan bersalah. Ricky Mo meliriknya, "Kita belum terlalu lama berpisah, bahkan kamu tidak bisa memanggil papa." Wajah Ricky Mo tidak memiliki ekspresi, Joanna Mo berkedip, wajar saja, dia juga tidak tahu apakah Ricky Mo sedang marah atau tidak. Tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, berpikir bahwa dia tidak begitu marah. Joanna Mo menangkupkan tangan di depannya, berjalan ke depan dengan setengah langkah kecil, dan dengan patuh memanggil, "Papa." Ricky Mo meliriknya, tidak mengatakan apapun lagi, lalu berjalan masuk. Saat Donnie hendak ikut masuk ke dalam, ia mendapati bahwa Joanna Mo tetap berdiri di tempat, tidak ikut berjalan masuk ke dalam, jadi dia menoleh dan melihatnya, "Joanna, ayo masuk." Joanna Mo menatapnya, lalu memandang Ricky Mo yang berjalan ke depan. Dengan kaki pendeknya, dia berlari ke sisi Ricky Mo, dengan ragu-ragu mengulurkan tangan untuk menarik lengan bajunya. Sejak dia berlari ke sisinya, Ricky Mo bahkan sudah tahu. Setelah dia meraih lengan baju Ricky Mo, dia memiringkan kepalanya untuk menatapnya, seolah dia sedikit ragu mengapa dia tidak melepaskan tangannya. 1045 Jangan memukul meskipun kamu harus melakukannya. Ricky Mo menghentikan langkah kakinya dan sedikit mengulurkan tangannya untuk menggapai tangan Joanna Mo. Mata Joanna Mo tiba-tiba berbinar, ia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Ricky Mo, memanggilnya dengan senyuman manis di bibirnya, "Papa." Ricky Mo mengangkat alisnya, dan melihat lebih dekat ke arah Joanna Mo. Bocah ini begitu aktif dan periang, entah siapa yang ia ikuti. Joanna Mo dipimpin oleh Ricky Mo, ia berjalan masuk ke dalam sambil melompat bahagia. Setelah 2 langkah, dia berkata setelah seolah memikirkan sesuatu, "Papa, aku tidak memukulnya dengan sengaja." Ketika Donnie meneleponnya sebelumnya, dia sudah menjelaskan masalahnya.
Anak yang dipukul oleh Joanna Mo itu mulutnya kotor. Memang anak kecil tidak akan mungkin memiliki niat jahat, tetapi ketika seorang anak mengucapkan kata-kata yang buruk, setidaknya pada saat itu, hatinya benar-benar penuh dengan kebencian. Di usia 4 atau 5 tahun, sebenarnya dia sudah tahu banyak hal. Saat Joanna Mo berbicara, ekspresinya masih sedikit tegang. Ricky Mo bertanya dengan tenang, mengapa kamu berkata seperti itu? Joanna Mo berkata dengan marah, dia sangat mengesalkan. Oh, Ricky Mo menoleh untuk melihat ke arah Joanna Mo dengan tenang, lalu jika orang lain mengira kamu sangat mengesalkan, apakah mereka juga boleh memukulmu? Joanna Mo tidak bereaksi sedikit pun, ia terkejut beberapa saat sebelum akhirnya dia mengecilkan mulutnya dan berkata, dia bilang mama. Mata Ricky Mo seketika menjadi suram, dia bilang mama apa? Joanna Mo meremas sudut mulutnya, sedikit kaku, dan tidak mengatakan apa-apa. Ricky Mo menatapnya sejenak, membungkuk, lalu menggendongnya. Joanna Mo memandang Ricky Mo dengan sedikit terkejut. Ricky Mo merapikan rambut poni di dahi Joanna Mo, lalu berkata pelan, apakah pengawal yang aku berikan padamu hanya sebagai pajangan? Joanna Mo, hah? Ricky Mo menatap matanya dengan ekspresi yang sangat serius, Joanna, kamu harus ingat, jangan memukul meskipun kamu harus melakukannya, jika kamu melakukannya berarti ada kemungkinan terluka, jangan pernah membahayakan dirimu sendiri. Joanna Mo memiringkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Ricky Mo juga tidak berharap dia bisa mengerti, dia hanya berkata, jika ada masalah, segera cari pengawal untuk menangani masalahmu. Joanna Mo bertanya, paman pengawal tidak bisa mengatasinya. Ricky Mo memandangnya tanpa ekspresi, hampir menulis, bukankah aku sudah datang ke sini? Di wajahnya. Joanna Mo tersenyum, lalu memeluk leher Ricky Mo, dan mencium pipinya, Papa, aku sangat mencintaimu. Joanna Mo menegakkan sudut mulutnya dengan sabar, lalu berkata, air liur. Joanna Mo mengedipkan matanya dengan polos, dan mengulurkan tangannya untuk membersihkan air liur yang jatuh. Di dalam kantor, guru, anak yang dipukuli dan orang tua anak itu datang lebih awal. Ketika Ricky Mo masuk sambil mengendong Joanna Mo, semua orang di dalam kantor terkejut. Ketika Joanna Mo masuk TK, Donnie lah yang menangani semua hal formalitas. Meski semua orang tahu bahwa Ricky Mo memiliki asisten yang sangat mumpuni, namun masih sedikit orang yang mengenal Donnie. Tapi mereka semua mengenal wajah Ricky Mo. Semua orang di dalam memandang Ricky Mo, tidak ada yang berani berbicara untuk sementara waktu. Ricky Mo menurunkan Joanna Mo dan melirik ke arah anak yang dipukuli oleh Joanna Mo. Anak laki-laki kecil itu cukup gemuk, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Kemudian, dia melihat ke arah guru, suaranya terdengar acuh tak acuh, halo, saya ayah dari Joanna Mo. Tuan, Ricky Mo, guru itu benar-benar tercengang, melihat Ricky Mo dan kemudian memandang orang tua dari anak lain, bahkan ia tidak bisa berbicara dengan jelas. Ricky Mo sedikit mengernyitkan dahi, jelas ia sedikit tidak kesal, tapi masih dengan sabar berkata, kamu yang memintaku untuk datang. Selanjutnya bab 1046 memberinya pelajaran.